Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, Mabes Polri siap mengawal penegakan protokol kesehatan terutama penindakan warga yang tidak menggunakan masker. Penggunaan masker terutama di luar ruangan adalah hal yang penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam fokus group discussion yang digelar virtual di Mabes Polri, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto menyampaikan pentingnya penggunaan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Ia menyebut masker dapat melindungi masyarakat dari percikan droplets yang menjadi media penularan virus corona. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono menyebut mengapresiasi kampanye yang dilakukan sejumlah pihak untuk menggunakan masker. Ia juga menyebut kepolisian siap melaksanakan instruksi Presiden terkait penegakan protokol kesehatan. Fenomena tersebut merupakan hal positif yang perlu diapresiasi, mengingat pengendalian penyebaran COVID-19 membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Yang menjadi persoalan kemudian bahwa bagaimana kampanye penggunaan masker dapat berbanding lurus dengan perilaku masyarakat. Upaya untuk menekan dan mengantisipasi meluasnya wabah virus COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan diadakan operasi justisi penggunaan masker. Bahkan ketika berada di dalam mobil pun juga diwajibkan menggunakan masker secara benar. Bagaimana sebenarnya efektivitas beragam kebijakan ini terhadap pencegahan penyebaran virus COVID-19? Saya akan langsung bertanya kepada ahli virologi, Profesor I Gusti Ngurah KD Mahardika, ahli virologi Universitas Udayana, Bali yang telah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi, Prof. Ngurah, apa kabar? Selamat pagi Pak Robert, salam sehat, kabar baik, semoga juga baik di sana. Kami juga di sini sehat-sehat. Terima kasih Prof telah bergabung bersama dengan saya. Prof, saya ingin melihat dari kacamata Profesor sebagai tenaga medik. Apakah ini sangat efektif operasi justisi yang kita lihat begitu galak di berbagai era untuk menegakkan protokol kesehatan? Ya, saya kira dari lama ada dua gap besar sebelumnya saya identifikasi dalam hal pengamanan COVID ini. Pertama adalah sosialisasi yang nampaknya sekarang digarap besar sekali, spanduk, poster di mana-mana, dan kemudian perlu operasi justisi di sini dalam hal barangkali ada sebagian masyarakat itu yang masih lalai. Jadi inti daripada penanggulangan COVID ini harus bersama-sama, tidak boleh sebagian masyarakat melakukan, sebagian masyarakat tidak. Itu adalah area untuk suburnya virus COVID-19 pada masyarakat, karena itu harus bersama-sama. Jadi sangat penting ini dilakukan. Selagi 1-2 orang yang lalai akan bisa membahayakan orang lain. Saya kira itu Pak Robert. Iya, Prof. Kemudian masyarakat terkaget-kaget nih dengan sasaran dari operasi justisi. Ternyata operasi justisi ini khususnya di wilayah ibu kota Jakarta, saya katakan menyasar sampai ke ruang lingkup terkecil, bukan keluarga tapi dalam mobil gitu. Karena banyak orang yang memprotes kemudian mempertanyakan seberapa pentingnya untuk menggunakan masker dalam mobil jika berkendara sendirian. Karena ini juga menjadi sasaran dari operasi justisi. Ya, namanya peraturan, tentu kemudian begitu peraturan berbunyi setiap orang yang keluar rumah itu harus menggunakan masker, maka dari segi peraturan ANSI itu ya memang harus menggunakan masker. Sedangkan memang secara teoritis itu perlu diketahui bahwa sekarang ini berkembang klaster keluarga. Yeah. Kalau memang dengan keluarga terdekat dalam mobil sebenarnya risikonya kurang lebih kecil. Tetapi dengan perkembangan terakhir munculnya klaster keluarga ini jadi agak berisiko tinggi juga. Karena itu sebaiknya memang sekarang itu menggunakan masker setiap kesempatan, setiap peluang sebaiknya menggunakan masker. Dan sekali lagi secara aturan, secara undang-undang, begitu keluar rumah, artinya meskipun di dalam mobil pun masuk keluar rumah ya harus menggunakan masker. Ya. Kan itu dari indikasi daripada peraturan perundangan atau peraturan yang berlaku. Selagi tapi untuk masyarakat ya baik memakai masker barangkali tidak nyaman, tetapi sekali lagi ini melindungi Anda dan melindungi diri Anda, keluarga sendiri dan melindungi orang lain, sehingga digunakan masker yang di berbagai kesempatan yang kalau keluar rumah. Bahkan kalau mau di rumah sebaiknya mungkin
lebih banyak juga lebih sering menggunakan masker. Sekali lagi sekarang ini berkembang yang disebut dengan klaster keluarga. Begitu barangkali Ya. Pak Robert. Betul, Prof. Tapi bagaimana pertanyaannya jika berkendara sendirian gitu, Prof? Tidak ada orang di sekitar, Ya. atau tidak ada orang lain di dalam mobil, baik keluarga maupun juga orang lainnya. Apakah ini juga berbahaya terkait dengan sirkulasi udara yang ada? Ya jelas betul secara saintifik, secara ilmiah memang tidak ada bahaya sama sekali. Dan tetapi sekali lagi dari segi peraturan, Pak Robert, tentu saja namanya peraturan ya tidak menyebut, kecuali peraturan disebut dalam hal perkendaraan dengan jumlah orang lebih dari 1 orang, itu lain lagi. Pasti boleh sendiri itu. Tapi karena aturannya begitu keluar rumah, ya tidak ada pilihan, Pak Robert. Saya kira ya risikonya memang tidak ada, tapi bagaimana peraturan ini dibuat seperti itu, ya mungkin nanti dari implementasi pada saat operasi justisi, ketika menemukan 1 orang dalam mobil, ya mungkin akan diberikan sedikit pelonggaran dalam hal ini. Tapi sekali lagi setiap orang mesti sudah selalu tersedia masker lah di sampingnya. Mungkin suatu saat tidak dia gunakan, tapi kemudian ketika diperlukan tetap digunakan. Kalau misalnya nanti siapapun, Bapak polisi atau Pamong Praja yang melakukan operasi justisi, tapi kemudian melihat orang tidak bawa masker di mobil, tapi ada masker di sampingnya, barangkali masih bisa dimaafkan lah kurang lebih, Pak Robert. Kalau Pak Robert saya temukan Pak Robert seperti itu, saya maafkan ya Pak Robert. Ya, tapi tampaknya kan memang ini tidak dimaafkan oleh aparat penegak hukum sekarang untuk menegakkan disiplin, karena tidak hanya mereka tidak menggunakan masker, Prof, tapi juga menggunakan masker tapi tidak benar. Misalnya hidung tidak tertutup, kemudian juga mulut tidak tertutup, dalam mobil juga menjadi masalah. Tapi kalau boleh saya simpulkan, tidak ada risiko penularan, tetapi memang untuk menegakkan kebiasaan gitu ya? Ya, betul Pak. Jadi kebiasaan ini untuk menegakkan kebiasaan ini, sekali lagi memang suasana tidak nyaman, ya kita belajar lah semakin sering atau semakin lama menggunakan masker. Sekarang itu Pak Robert. Ya, Prof, kemudian seperti ini, di dalam mobil juga ada pertanyaan. Dalam mobil itu kan kita punya 2 jenis sirkulasi, betul ya? Ada gambarnya. Apakah sirkulasi hanya berada di dalam mobil, atau kemudian udara lain atau udara luar juga dapat masuk ke dalam mobil, betul ya? Ada 2 jenis sirkulasi udara dalam mobil. Ya, betul. Mana yang lebih aman? Betul, untuk penumpang dan juga pengendara, mana yang lebih aman? Yang paling aman pertama adalah tidak menggunakan air condition sama sekali kalau mau aman sekali. Jadi dari zaman COVID ini, semakin Anda berkeringat, Pak Robert semakin sehat, semakin aman. Jadi buka jendela, pakai ventilasi alami. Tetapi kalau mau menggunakan udara, itu udara luar lebih baik daripada udara yang dari dalam. Jadi bersirkulasi di dalam mobil itu sendiri. Saya kira itu Pak Robert. Iya, baik. Oh, berarti sirkulasi alami gitu ya. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan air conditioner. Itu adalah cara yang paling aman, begitu ya, Prof ya? Begitu yang paling aman, tidak hanya dalam mobil, di dalam mall maupun di tempat lain, di restoran, ruang makan. Semakin Anda berkeringat, Pak Robert, semakin aman. Saya kira itu. Jadi gunakanlah ventilasi alami, sedangkan air condition itu karena sifatnya dia sirkulasi udara, terus-menerus membuat virus itu persisten atau lestari di ruangan itu untuk beberapa jam, sehingga tetap beresiko tinggi. Sehingga gunakanlah, mari kita belajar berkeringat sekarang ini. Semakin berkeringat, kita semakin aman. Saya kira itu Pak, pesan saya Pak. Baik, terima kasih Prof. Profesor I Gusti Ngurah KD Mahardika, ahli virologi Universitas Udayana. Terima kasih Prof telah bergabung bersama dengan saya langsung dari Denpasar, Bali, dan sehat-sehat selalu Prof. Kami akan segera kembali, informasi mancanegara informasi menarik lain akan kami hadirkan setelah komersial berikut ini.